Selamat datang kembali di channel Yeni Adityana. Pernahkah kamu membayangkan seperti apa kehidupan seorang anak presiden di Indonesia? Apakah mereka hidup layaknya bangsawan? Apakah mereka tetap berpengaruh setelah ayahnya lengser? Salah satu sosok yang bisa menjawab pertanyaan ini adalah Titik Soeharto. Ia bukan hanya anak Presiden kedua Republik Indonesia, tapi juga mantan istri Prabowo Subianto yang kini menjadi Presiden RI. Dari masa Orde Baru hingga era politik modern, nama Titik Soeharto tetap bersinar. Dalam video ini, kita akan membedah sisi kehidupan yang jarang terungkap ke publik, mulai dari kisah keluarga cendana, perjalanan cinta dan politik, hingga gaya hidup yang mencerminkan kelas sosial elit. Yuk, kita mulai perjalanan ini dari akar yang paling dalam. Siapa sebenarnya Titik Soeharto? 1. Latar belakang dan keluarga cendana. Siti Hediati Haryadi, atau yang akrab disapa Titik Soeharto, lahir pada 14 April 1959 di Jakarta. Ia adalah anak keempat dari pasangan Soeharto dan Siti Hartinah atau yang dikenal dengan nama Ibu Tin. Dari kecil, Titik tumbuh di lingkungan keluarga dengan kekuasaan luar biasa besar di negeri ini. Ayahnya, Soeharto, memimpin Indonesia selama 32 tahun dan dikenal sebagai tokoh sentral Orde Baru. Rumah besar keluarga ini di Jalan Cendana menjadi simbol kekuasaan politik dan ekonomi yang tak tertandingi pada masanya. Sebagai bagian dari keluarga cendana, kehidupan Titik tentu jauh dari kata biasa. Ia tumbuh di tengah pengamanan ketat, pendidikan elit, dan relasi sosial yang melibatkan pejabat penting hingga tokoh dunia. Kehidupannya sejak belia sudah berada di bawah sorotan publik, meski tidak seintens sekarang. Tidak heran jika kemudian banyak orang menganggap ia mewarisi bukan hanya kekayaan, tapi juga pengaruh politik yang besar dari ayahnya. Keluarga cendana sendiri dikenal memiliki jaringan bisnis raksasa yang membentang dari sektor pertambangan, kehutanan, telekomunikasi, hingga perbankan. Meski banyak perusahaan yang secara hukum bukan milik langsung Soeharto atau anak-anaknya, publik tahu bahwa kekuasaan politik yang besar saat itu ikut menunjang bisnis keluarga ini. Titik, bersama saudara-saudaranya seperti Tommy dan Bambang, menikmati posisi istimewa di dalam sistem sosial Indonesia selama puluhan tahun. 2. Pernikahan dengan Prabowo Subianto. Pada tahun 1983, Titik Soeharto resmi menikah dengan Prabowo Subianto, seorang perwira muda yang saat itu sedang menanjak di dunia militer. Pernikahan ini dianggap sebagai aliansi politik dan militer yang sangat kuat, menyatukan keluarga penguasa dengan figur militer yang digadang-gadang menjadi pemimpin masa depan. Acara pernikahan mereka digelar dengan megah di Taman Mini Indonesia Indah dan dihadiri oleh para elit negeri, menjadikannya sorotan nasional dan bahkan internasional. Namun pernikahan yang tampak ideal ini tak bertahan lama. Pada tahun 1998, saat reformasi mengguncang Indonesia dan Soeharto akhirnya mundur dari jabatannya, hubungan mereka pun dikabarkan merenggang hingga akhirnya bercerai. Banyak yang menduga, dinamika politik yang kompleks di sekitar keluarga mereka ikut memberi tekanan besar pada rumah tangga tersebut. Namun baik Titik maupun Prabowo jarang buka suara soal alasan perceraian mereka secara detail. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang anak lelaki bernama Didit Hedi Prasetyo. Yang menarik, Didit memilih jalur yang berbeda dari orang tuanya.
Ia menjadi desainer ternama dan bahkan pernah merancang interior untuk merek mobil mewah BMW. Nama Didit dikenal luas di kalangan fashion global, dan ia juga dikenal dekat dengan ibunya, Titik. Meski orang tuanya berpisah, hubungan mereka sebagai keluarga tetap terjaga dengan baik. 3. Karir politik dan aktivitas sosial. Titik tidak hanya menjadi simbol dari keluarga elit, tapi juga aktif mengambil peran di dunia politik. Ia pernah menjabat sebagai anggota DPR RI dari Partai Golkar selama beberapa periode. Karir politiknya tampak sebagai kelanjutan dari warisan Soeharto, namun ia membangun citra yang cukup mandiri. Dalam beberapa kesempatan, ia tampil sebagai pembela rakyat kecil dan menyuarakan isu-isu sosial, khususnya yang berkaitan dengan perempuan dan budaya Indonesia. Setelah cukup lama bersama Golkar, Titik sempat membuat kejutan dengan bergabung ke Partai Gerindra, partai yang didirikan oleh mantan suaminya, Prabowo. Perpindahan ini tentu mengundang banyak spekulasi. Apakah ia sedang mengukuhkan kembali kekuatan politik keluarga cendana atau hanya sekedar strategi politik pribadi? Yang jelas, kehadiran Titik di Gerindra menambah warna unik karena dinamika personal dan politik saling bertemu di satu titik. Di luar politik, ia juga dikenal aktif dalam dunia seni dan sosial. Ia pernah menjadi ketua Yayasan Seni Indonesia dan juga aktif di bidang olahraga, terutama panahan. Kiprahnya yang luas menunjukkan bahwa ia bukan hanya putri presiden, tapi juga figur yang aktif mengelola citra dan pengaruhnya di masyarakat. Meski tak terlalu sering tampil di media, aktivitas-aktivitas ini memperkuat eksistensinya di berbagai lapisan masyarakat. 4. Harta kekayaan dan aset properti. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), Titik Soeharto melaporkan total kekayaan sebesar Rp709,4 miliar pada tahun 2024. Angka ini meningkat signifikan dari laporan sebelumnya di tahun 2018 yang menyebutkan kekayaan sebesar Rp592,58 miliar. Kenaikan ini sebagian besar berasal dari nilai tanah dan bangunan yang ia miliki, terutama di kawasan elit Jakarta dan sekitarnya. Aset propertinya saja mencapai Rp587,88 miliar, menjadikannya salah satu politisi perempuan terkaya di Indonesia. Selain properti, Titik juga memiliki surat berharga senilai Rp45,87 miliar serta kas dan setara kas sebesar Rp103,11 miliar. Jumlah ini menunjukkan manajemen keuangan yang cermat dan strategi investasi jangka panjang. Ia juga memiliki satu unit mobil klasik, Mercedes-Benz S600 keluaran 1992 yang saat ini diperkirakan senilai Rp100 juta, serta harta bergerak lain yang mencapai Rp20 miliar. Aset-aset ini sebagian besar dilaporkan secara transparan melalui situs resmi KPK. 5. Gurita bisnis dan investasi pribadi. Tidak hanya mengandalkan warisan, Titik Soeharto juga aktif membangun kerajaan bisnisnya sendiri. Ia tercatat sebagai komisaris utama PT Abitama, sebuah perusahaan yang bergerak di sektor perdagangan umum dan properti. Ia juga memiliki saham sebesar 25% di PT Surya Citra Media Tbk, perusahaan yang membawahi stasiun televisi SCTV dan beberapa media populer lainnya. Ini menunjukkan bahwa pengaruh Titik meluas bukan hanya di ranah politik, tapi juga media dan ekonomi. Bisnisnya tak berhenti di sana. Titik juga memiliki keterlibatan dalam sektor kehutanan, pertambangan,
transportasi, hingga listrik. Beberapa perusahaan yang terkait langsung atau tidak langsung dengan dirinya diduga memiliki koneksi dengan proyek-proyek besar pemerintah di era Orde Baru dan setelahnya. Bahkan, namanya sempat disebut-sebut dalam beberapa laporan tentang perusahaan yang berkaitan dengan proyek infrastruktur strategis. 6. Gaya hidup, fashion, dan penampilan publik. Gaya hidup Soeharto mencerminkan kelas sosial yang tinggi, namun tetap berusaha tampil elegan dan tidak terlalu mencolok. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat memperhatikan penampilan, seringkali tampil dengan busana formal yang dirancang oleh desainer lokal maupun internasional. Salah satu ciri khasnya adalah penggunaan aksesori branded seperti tas Hermes dan jam tangan mewah, termasuk salah satu yang bernilai hampir 1 miliar rupiah. Namun, ia jarang memamerkannya secara berlebihan. Penampilan Titik di berbagai acara publik selalu mendapat sorotan. Banyak pengamat fashion dan media yang mengagumi gaya busananya yang selalu tampak klasik namun modern. Dalam berbagai acara kenegaraan atau sosial, ia kerap tampil dengan kebaya elegan dan perhiasan minimalis, menunjukkan selera tinggi tanpa terkesan arogan. Ini menjadi bagian dari strategi pencitraan yang cukup sukses karena membuatnya tetap disukai berbagai kalangan. Dari semua yang telah kita bahas, tampak jelas bahwa Soeharto bukanlah figur biasa. Ia adalah cerminan dari percampuran antara warisan kekuasaan, kecerdasan pribadi, dan gaya hidup elit yang dirawat dengan hati-hati. Meski hidup dalam bayang-bayang nama besar Soeharto, Titik mampu menciptakan jalannya sendiri, baik dalam politik, bisnis, maupun citra publik. Harta kekayaannya yang fantastis, gurita bisnis yang menggurita, serta gaya hidup yang memadukan kemewahan dan kesopanan, membuatnya tetap menjadi perbincangan sampai hari ini. Apalagi dengan statusnya sebagai mantan istri Prabowo yang kini menjabat presiden, perhatian publik terhadap dirinya kembali menguat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.